Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama akan membaca dan menggumuli akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami gumulkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari kami pun boleh mengerjakannya. Di dalam Sang Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus an Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan untuk kita semuanya, dan kita semua yang berbahagia adalah yang tekun untuk membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Doa Itu Luar Biasa. Firman yang telah kita baca memperlihatkan kepada kita semua perihal Tuhan Yesus yang memilih ke-12 muridnya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah sarana komunikasi yang efektif dan sarana komunikasi yang luar biasa dengan Allah. Apa yang dikerjakan Yesus tersebut menjadi teladan bagi kita. Betapa doa itu bukan hal yang sepele. Doa itu sesuatu hal yang luar biasa yang memampukan orang percaya untuk menjalani hidup senantiasa dipenuhi dengan kebenaran, dengan kesetiaan kepada Allah, dengan menghadirkan cinta kasih dan sekaligus keberanian untuk menjalaninya. Setidaknya ada 3 hal penting dan luar biasa perihal doa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua dari perikop yang telah kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, doa adalah hal utama dan pertama sebelum mengerjakan sesuatu. Di Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika Yesus harus memilih murid-murid yang akan menyertai, murid-murid yang akan diajarnya, Yesus pergi ke bukit berdoa, bahkan berdoanya semalam-malaman. Tentunya hal ini sudah sangat dimengerti oleh orang percaya, bukan? Bahwa doa itu menjadi kunci penting sebelum kita mengerjakan segala sesuatu. Sesungguhnya apa yang sudah dikerjakan Yesus tersebut menyadarkan kita bahwa doa itu bukan sekedar ritual tanpa arti. Doa itu menjadi pembuka segala sesuatu berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Doa bukan alternatif terakhir. Doa adalah yang pertama dan utama. Mengutamakan doa berarti kita mengutamakan Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Namun juga doa itu bukan basa-basi kosong tanpa isi. Kita bisa melihat Yesus berdoa secara sungguh-sungguh semalam-malaman. Artinya, doa menjadi sesuatu yang begitu perlu harus kita kerjakan secara sungguh-sungguh.
bukan sekedarnya atau sepintas lalu. Kesungguhan berdoa semakin mengasah kepekaan kita di dalam kita menjalin relasi secara benar dengan Allah. Mengasah kita untuk senantiasa mempersilahkan kehendak Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita semua. Doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua yang bisa kita lihat, doa itu perlu didaraskan secara terus-menerus. Lukas 6 ayat 13, di situ dikatakan, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Kemudian nama-nama rasul tersebut disebutkan di dalam perikop yang telah kita baca tadi. Apa maksudnya didaraskan secara terus-menerus? Kita tahu bahwa doa adalah kunci untuk mengerjakan segala sesuatu. Keberanian untuk mengerjakan atau menjalani kehidupan itu sangatlah penting. Aksi atau laku yang positif yang kita lakukan merupakan keniscayaan atau keharusan yang seharusnya kita kerjakan, yang seyogyanya kita kerjakan dalam setiap kerja atau laku kita. Laku atau aksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah doa yang terus-menerus kita daraskan atau kita naikkan. Sebab apa? Sebab dengan begitu kita membebaskan Allah di dalam rohnya untuk terus-menerus menuntun kita. Sedetik saja kita membiarkan diri kita dituntun oleh ego atau nafsu kita, itu akan bisa berakibat fatal. Ketika hari menjelang siang setelah Yesus selesai berdoa, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus tetap mengerjakan pelayanan. Yesus tetap mengerjakan apa yang menjadi tujuan pelayanannya di atas dunia ini. Dan sama dengan apa yang sudah diteladankan Yesus, doa itu terus kita daraskan. Doa itu menjadi sebuah aksi laku yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Bagaimana setiap laku kita, bagaimana setiap pikiran kita, bagaimana setiap langkah kita senantiasa membiarkan roh Allah sendiri yang bekerja, bukan dituntun oleh ego ataupun nafsu kita. Karena begitu hidup kita dituntun oleh ego atau nafsu kita, maka segala sesuatunya bisa berakibat fatal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, doa adalah kekuatan. Doa adalah kekuatan di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Atau doa adalah kekuatan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan yang terasa menyesalkan. Lukas 6 ayat 16, di situ dikatakan, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Yudas adalah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Begitu pula dalam kehidupan kita, bukankah kita juga diizinkan untuk berhadapan-hadapan dengan hal yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan, atau bahkan menyedihkan. Doa yang dikerjakan sebagai laku hidup utama akan sangat menolong kita untuk menghadapinya. Roh Allah sendiri yang akan membantu kita di dalam situasi-situasi di mana seakan-akan kita tidak berdaya menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Tuhan sendiri yang memberikan teladan bagi kita betapa luar biasanya doa itu. Ketika pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, Yesus tetap begitu mengasihi Yudas. Yesus tidak mengutuk Yudas, karena bagi Yesus itu adalah pilihan. Doa yang sudah dikerjakan, yang didaraskan oleh Yesus, memberikan teladan bagi kita semua. Yesus mampu menghadapi pelayanan-pelayanan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan sejatinya doa yang kita naikkan juga menjadikan kita mampu untuk menghadapi segala peristiwa di dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah memberikan teladan bagi kita semua betapa luar biasanya doa itu. Doa itu bersifat natural. Doa itu juga bersifat supranatural. Doa adalah laku pertama serta yang utama. Doa itu harus terus-menerus kita daraskan
melalui cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Dan doa itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa dikala situasi hidup terasa tidak menyenangkan, dikala kehidupan ini begitu tidak menentu. Dan biarlah doa itu menjadi sebuah lagu hidup kita, dalam lagu hidup kita, karena doa itu begitu luar biasa. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau firman-Mu pada malam hari ini boleh kami kumpulkan, kami renungkan. Biarlah firman pada malam hari ini semakin menyadarkan kami bahwa doa merupakan kekuatan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk terus berrelasi dengan Engkau. Mampukan kami menjadikan doa sebagai laku yang pertama dan utama. Mampukan doa itu terus kami daraskan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya doa menjadi kekuatan yang luar biasa dikala situasi hidup tidak menentu. Roh-Mu yang kudus menyertai dan menuntun kami sehingga doa itu senantiasa menjadi ciri, menjadi laku yang utama dalam kehidupan kami semua. Di dalam Sang Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.